Presiden Jokowi tahu kok. Intinya, Anies CS mau tutupi mega korupsi 8 triliun rupiah. Sebelumnya, saya bicara soal ketidakkompakan di kubu Anies terkait soal pemilihan cawapres antara Yusuf Kala yang mendukung AHY jadi cawapres dengan Surya Paloh yang mau menunggu dulu. Kemarin-kemarin gak kompak, sekarang berubah jadi kompak. Sama-sama berisik menyerang Presiden Jokowi. Rame-rame keroyokan, menyerang pembangunan, menyerang kebijakan Presiden Jokowi. Seakan-akan apa yang selama ini dilakukan oleh Presiden Jokowi itu salah besar dan tidak bermanfaat buat rakyat. Gitu kan? Oke, kita belok dulu sebentar ya. Sekarang saya nanya, apakah masih ada yang ingat tentang kesalahan Anies di Pelumpang? Ketika beberapa waktu lalu terjadi kebakaran besar di area sekitar depo Pertamina Pelumpang, Jakarta Utara. Kebakaran itu terjadi pada awal Maret lalu ya. Ada puluhan jiwa yang jadi korban tewas. Nama Anies mencuat karena Anieslah yang memberikan IMB kepada warga di sana untuk bisa tinggal di lahan milik Pertamina. Sehingga nama Anies pun sempat jadi ngetop sebagai pihak yang paling dipersalahkan dalam tragedi itu. Saat itu Anies memilih diam, tidak ada ngomongin soal Pelumpang, bahkan mengucapkan turut berduka cita kepada para warga yang pernah dia pimpin pun tidak. Yang bersuara malah relawan Anies, juru bicara Anies dan Surya Paloh. Strategi diamnya Anies ini saya kira cukup berhasil, karena setelah beberapa bulan isu kesalahan Anies di Pelumpang pun mereda dan hampir hilang. Di sini kita melihat dijalankannya sebuah strategi untuk melindungi citra Anies sebagai capres. Isu yang mengancam kredibilitas Anies dapat diredam dengan cara Aniesnya diam. Sedangkan yang bersuara adalah pihak lain saja, seperti jubir, relawan dan pihak partai, yakni Nasdem. Cara ini berhasil ya, walaupun bakal jadi rekam jejak Anies. Tapi yang penting, nama Anies tidak lagi dikaitkan dengan tragedi kebakaran Pelumpang. Kenapa berhasil? Karena kesalahan Anies itu sifatnya tidak langsung. Bukan dia yang menyebabkan kebakaran itu ya. Perkara ini tentu lebih ringan ketimbang korupsi. Sekarang kita kembali ke masa kini. Ketika Anies dan JK kompak menyerang pembangunan jalan di era Presiden Jokowi. Tentu saja Anies memuji SBY yang katanya lebih banyak bikin jalan gratis. Sementara menurut JK, jalan tol hanya buat orang kaya. Para petani tidak bisa merasakan jalan bagus karena tarif tol yang mahal. Kemudian AHY juga kompak menyerang Presiden Jokowi dari segi penegakan hukum dan demokrasi. Soal perbandingan jalan itu pun jadi rame ya, jadi polemik. Para pendukung Presiden Jokowi juga rame-rame memberikan sanggahan. Di medsos juga rame banget. Di siwet juga banyak bantahan terhadap klaim Anies dan JK, baik berbentuk tulisan maupun video. Para tokoh publik juga ikut memberikan bantahan, seperti Tuan Guru Bajang atau TGB Muhammad Zainul Maji yang menyatakan bahwa Anies tidak menyebut soal jalan desa yang sudah dibangun Presiden Jokowi sampai lebih dari 300.000 km, dan politisi PDIP Budiman Sujatmiko yang juga menyebut
soal pembangunan jalan yang masif di pedesaan oleh Presiden Jokowi. Serta yang terakhir ini dari pihak Kementerian PUPR yang menyebut Anies salah baca data Badan Pusat Statistik atau BP atau BPJS atau BPS. Nah, saya kira kubu Anies berhasil memancing publik untuk lebih fokus ngurusin soal perbandingan jalan ketimbang isu yang sebenarnya lebih besar dan sedang berusaha mereka tutupi atau alihkan, yakni mega korupsi 8 triliun rupiah oleh mantan Menkominfo yang juga mantan Sekjen Partai Nasdem. Ini yang mau ditutupi. Berharap efeknya nanti sama dengan soal kesalahan Anies terkait kebakaran Pelumpang, yaitu segera dilupakan oleh publik. Ini sebenarnya juga tujuan dari cuap-cuap yang berisik banget. Ini sebenarnya tujuan dari cuap-cuap yang berisik banget itu ya. Mereka sangat tahu bahwa apa yang sudah dikerjakan oleh Presiden Jokowi itu sudah memberikan manfaat besar buat rakyat. Lihat saja penilaian rakyat atas kinerja Presiden Jokowi. Angkanya sangat tinggi, dari 70-an% hingga 80-an%. Artinya, kemanapun Presiden Jokowi pasti akan disambut hangat oleh rakyat. Mereka tahu bahwa Anies, JK, AHY, Surya Paloh, dan siapapun di kubu Anies tidak akan sanggup mengalahkan kepuasan rakyat ini. Gak bakal sanggup. Jadi, prestasi tertinggi Presiden Jokowi ini akhirnya dijadikan alat untuk mengalihkan perhatian publik, untuk menutupi bahwa politisi Nasdem sudah jadi tersangka mega korupsi 8 triliun rupiah. Sebelumnya, pihak Nasdem berusaha memakai strategi playing victim. Belagak jadi korban, Surya Paloh tidak memecat Johnny G. Plate dan malah memberikan bantuan hukum. Bahkan menyebut Johnny G. Plate terlalu mahal untuk diborgol, menunjukkan ketidakpercayaan terhadap tuduhan korupsi itu. Ternyata cara itu tidak berhasil. Buat publik, korupsi ya korupsi. Dulu ada menteri dari PDIP yang jadi tersangka korupsi, lalu langsung dipecat dari PDIP. Tidak ada pembelaan dari PDIP maupun dari Presiden Jokowi. Publik taunya ya begitu harus. Publik taunya ya begitu harusnya kan. Daripada makin blunder, diambil langkah-langkah yang dinilai jitu untuk mengalihkan isu dari Nasdem ke Presiden Jokowi. Caranya ya menyerang prestasi Presiden Jokowi dibandingkan dengan SBY. Operasi cuap-cuap jualan kecap sampai berisik pun diambil. Gak peduli bahwa strategi itu bakal membuka aib sendiri. Yang penting berisik dulu, bikin rame, bikin polemik, sehingga perhatian publik teralih ke urusan jalan gratis. Bahkan dalam acara Milad PKS yang jadi panggung buat Anies, JK dan AHY menyerang Presiden Jokowi, Nasdem terlihat menyembunyikan diri. Surya Paloh tidak hadir waktu itu. Perwakilannya pun bicara minim saja agar publik tidak fokus ke Nasdem. Diharapkan publik jadi fokus ke omongan Anies, JK dan AHY, sekalian melupakan mega korupsi 8 triliun rupiah. Bahkan besoknya, di acara bersama para relawan, Anies kembali menyerang Presiden Jokowi dan Capres PDIP, Ganjar Pranowo. Anies bicara soal mafia-mafia dan menyindir hobi jogging Ganjar. Sekarang pengusung Anies memang punya PR besar, melepaskan atau memisahkan citra capresnya
dari kasus mega korupsi 8 triliun rupiah. Padahal menurut Surya Paloh ya, menghilangkan cap politik identitas dari diri Anies saja sudah berat, apalagi menghilangkan citra korupsi. Sudah terbayang di benak Nasdem, partainya bernasib sama dengan kondisi Partai Demokrat pada pemilu tahun 2014 dan tahun 2019. Dari perolehan angka 20-an% pada pemilu tahun 2009, kemudian anjlok jadi separuhnya 10-an% pada pemilu tahun 2014, dan makin anjlok pada pemilu tahun 2019. Semua kan gara-gara kasus korupsi oleh kader Demokrat. Belum lagi penilaian terhadap SBY yang sempat anjlok hingga 50-an% menjelang habis masa jabatannya. Ini dari data SMRC ya. Membandingkan SBY dan Jokowi, ya jadi jomblang sih sebenarnya. Menjelang akhir masa jabatan, Presiden Jokowi makin disenangi rakyat, SBY sebaliknya. Kubu Anies bukannya nggak tahu, mereka tahu kok. Nggak apa-apa, aib sendiri jadi kebuka. Yang penting perhatian publik teralihkan dari kasus mega korupsi 8 triliun rupiah. Resikonya besar kan sebenarnya, tapi demi tujuan akhir, demi keberhasilan pencapresan Anies, ya dijalankan saja. Nggak peduli datanya benar atau bohong, pokoknya gaspol, serang Jokowi. Dikira Presiden Jokowi nggak paham ya? Ya paham dong. Makanya dibiarkan saja itu Anies, JK dan AHY cuap-cuap berisik. Toh kasus korupsi jalan terus dan tidak bakal dilupakan oleh publik. Begitulah kura-kura. Artikel ini diambil oleh siwon.com dan ditulis oleh Nina Nur. Bagaimana menurut Anda?